Sebelum pacaran aja kita ada PDKT kan. PDKT-nya jangan 1-2 minggu, belum ketahuan. Aku mau nggak ya? Seumur hidup nih gitu ya. Seumur hidup terlalu lama kan bersama orang yang salah. Bisa nggak ya aku merubah pasanganku? Gitu ya kayak. Hai semuanya, selamat datang di podcast Angkat Bicara. Dan hari ini kita kedatangan narasumber spesial yang adalah salah satu psikolog di bicarakan.id. Namanya Kak Kesha Malista. Hai Kak Kesha. Hai Yotari, Apa hai kabar? semuanya. Saya baik. Yotari apa kabar? Baik juga. Ini jauh-jauh loh Kak, Oh iya. Kak Kesha dari Ciputat ya ke Jakarta Barat sini. Jauh. Terima kasih sudah sediakan waktu buat kami buat podcast Thank ini. you. Tapi sebelum kita ngomong lebih jauh tentang topik nih, aku mau tanya sama Kak Kesha sih, spesialisasinya di bidang apa kalau dibicarakan? Oke, kalau aku spesialisasinya di kecemasan sih ya. Jadi kayak kalau ada kecemasan berlebihan, kekhawatiran berlebihan dari berbagai bidang sih, misalnya pekerjaan, relationship juga, atau mungkin ya sekedar kegiatan sehari-hari lah ya gitu. Kemudian juga ada pengalaman traumatis, mungkin ada pengalaman nggak menyenangkan di masa lalu yang secara sadar atau nggak sadar masih berdampak nih sampai sekarang. Dan juga adanya relasi interpersonal gitu ya, jadi sama pasangan, sama pacar, sama keluarga, ataupun sama sahabat, kira-kira gitu. Oke, berarti bahas tentang hubungan ya? Yes, betul. Karena kita hari ini akan ngomongin tentang hubungan juga gitu, tapi ini agak ekstrim gitu. Karena kita kemarin ngobrol gitu by WhatsApp gitu, dan menemukan satu topik yang lagi hot gitu. Sengaja kita pilih yang hot kali ini, dan sebenarnya bukan hot juga ya, tapi karena ini aku percaya ada banyak orang yang butuh untuk tahu wawasan tentang toxic relationship. Yes. Wah, lagi ngetren banget ya. Ngetren banget. Itu karena mungkin ada term baru kan di masyarakat. Dulu kan nggak ada istilah toxic relationship, baru beberapa tahun ini. Baru kan? booming ya. Iya, baru booming gitu. Nah, langsung aja masuk ke topik ya. So, dimulai dari sebuah fenomena gitu yang aku lihat di TikTok, video yang viral. Waktu itu aku lihat dan ini benar-benar bikin aku emosi gitu Kak Kesha, kayak kok bisa gitu. Jadi videonya tuh gini, ada perempuan sama laki-laki itu, dia di kafe sama satu lagi entah itu siapa, cowok lagi gitu, mungkin temennya atau saudara apa. Nah, si cewek ini dipukulin gitu loh sama si laki-laki itu di depan umum dan di depan temennya juga diem aja gitu, dan semua orang kayak stun gitu, diem freezing semua ngelihat kayak what happened gitu. Dan si cewek ini ketika dipukulin gitu, dia ya nangis kayak memohon untuk please stop gitu, jangan dipukulin, please. Tapi si cowok ini terus pukulinnya tuh bukan kayak pukulin kalau cewek ke cowok tenaganya harusnya dikurangin lah ya gitu ya, paling enggak. Ini enggak, ini kayak diring tinju terus gitu. Keras banget. Nah, aku ceritanya aja udah kayak emosi ya. Ceritanya udah sebel sendiri gitu. Tapi intinya gini, pertanyaannya adalah kenapa sih kok orang tuh bisa bertahan gitu loh dalam hubungan seperti itu. Ini si ceweknya udah tahu nih cowoknya kayak gitu, abusive, mukul, itu jelas nggak banget gitu. Tapi kenapa kok bertahan? Oke, pasti banyak banget alasannya ya. Terutama kalau misalnya makin dalam lagi, pasti ini ada kaitannya dengan dampak dari bisa kita bilang itu ya, toxic relationship itu. Tapi biasanya yang paling sering diungkapin, Cia pernah denger gak sih kalau orang tuh ngomongnya, karena aku tuh udah sayang banget gitu ya, udah cinta mentok gitu ya. Jadi salah satunya ya pasti itu, karena masih sayang. Kok aku pacaran udah lama nih, udah bertahun-tahun misalnya gitu ya, kok kayaknya sayang ya kalau dilepas, dibuang, aku kan udah effort banget gitu ya. Itu sih pasti ada penyebabnya itu. Kemudian bisa juga sebenarnya karena toxic relationship ini berbagai perlakuan dari pasangannya gitu ya, dia lama-lama jadi blaming herself atau blaming himself gitu ya kan, bisa aja terjadi, nggak cuma di cewek aja kan, bisa juga cowok gitu kan sebenarnya. Yes, jadi mereka menyalahkan diri mereka sendiri gitu, emang aku yang salah lah gitu ya, aduh emang aku bodoh lah gitu, emang aku pantas diginiin gitu ya. Jadi bisa jadi kayak gitu karena biasanya ketika sudah terjebak dalam toxic relationship ya, seringkali mereka itu jadinya nggak punya keberhargaan diri lagi gitu, jadi self esteemnya menurun, dan sering juga mereka jadi nggak punya support, nggak ada support dari orang lain gitu, karena mereka biasanya dijauhkan
dari orang-orang terdekat mereka gitu ya, dari keluarga, dari sahabat. Akhirnya dia jadinya nggak bisa evaluasi juga sebenarnya hubungannya ini sebenarnya udah oke belum sih, nggak dapet pandangan dari orang lain kan, dan juga nggak dapet support. Jadinya dia kayak mikir juga kalau mau putus, aku kan selama ini cuma punya dia. Kalau aku putus, aku sama siapa? Sendirian dong. Kira-kira gitu sih, mungkin beberapa hal ya yang menyebabkan orang nggak bisa lepas dari toxic relationship itu. Masih sayang, aduh. Aduh. Aku kadang mikir gini, kalau ya oke, kamu bilang masih sayang gitu, tapi pertanyaannya adalah kenapa ya kok dia nggak menanyakan, atau mungkin menanyakan dia, apakah si pasanganku ini juga masih sayang sama aku gitu loh, kayak apa mungkin berkaitan juga sama keberhargaan tadi ya. Jadi dia merasa bahwa I have to love people, love him, love her gitu. Tapi bahkan kalau dia nggak mencintai aku balik ya udah gitu. Padahal itu hubungan yang menuju pernikahan misalnya. Betul. Hubungan yang dalam komitmen gitu. Harusnya kan harus jelas dari dua pihak ya. Yes, bisa juga manipulating loh Cia sebenarnya gitu kan. Jadi bisa aja dia bilang, ini tuh karena aku sayang sama kamu gitu ya, makanya aku ngehukum kamu nih sekarang biar kamu jadi orang yang benar gitu. Jadi itu salah satu apa ya, mungkin bisa kita bilang ciri gitu ya dari orang yang toxic ya, kayak gitu, ada manipulation tadi. Jadi akhirnya lama-lama jadinya kayak kecuci otaknya gitu ya. Jadi ya tadi karena dimanipulasikan pemahamannya kita, persepsinya kita. Oh iya, karena ini dia sayang ya, misalnya gitu. Jadi kira balik lagi, menyerah deh, aku terima aja gitu. Ini aku soalnya ngomong toksik ini aku udah menyiapkan diri itu di rumah gitu. Karena aku tuh adalah orang yang paling tidak terima kalau misalnya ada misalnya cewek gitu terus dipukulin sama cowok gitu. Sebenarnya aku juga punya temen cowok, dia dipukulin sama cewek, jadi kebalik nih, cowok jadi korban gitu. Dia salah satu teman SMA aku gitu, dan dia kayak cerita kalau iya aku dipukulin sama cewek, aku dicerita ke geng gitu, kita punya geng gitu. Dan itu bikin aku membuka mata bahwa oh ternyata jadi korban nggak cuman cewek ya, cowok juga bisa jadi korban gitu. Dan ada satu kasus lagi juga, aku punya temen lagi gitu, kayak temen aku banyak toxic ya. Ayo segera diselamatkan. Ada satu kejadian di SMA, dia temen sebangku gitu lah. Pada satu hari dia datang, terus aku sebenarnya udah notice beberapa kali gitu, cuman hari itu aku nggak tahan untuk tanya gitu, karena dia beberapa kali datang dengan lebam gitu, kayak luka gitu, terus di sini lebam, di sini lebam gitu. Nggak tahan kan, aku tanya lah sama dia, kamu kenapa sih kok suka sering banget lebam-lebam gitu. Aku pikir karena kalau aku kan lebam-lebam karena suka jatuh ya gitu. Kalau dia ini aku curiga apa nih, mungkin aku udah curiga toxic relationship sih gitu. Terus dia bilang, kamu jangan ini ya, jangan kasih tahu guru BK ya gitu, ini nggak mau ngelaporin guru BK. Jadi sebenarnya aku dipukulin sama ini si A gitu, sama pacar kamu itu. Iya aku dipukulin sama dia, aku tuh dibawa ke rumah kosong gitu. Kalau misalnya jadi kita berantem, terus aku dibawa ke rumah kosong, terus aku di situ tuh dicekek sampai mau mati gitu. Dicekek, bener-bener dicekek, aku ditendang, aku dipukul, aku didorong gitu. And she got juga sexual abuse gitu. Dan aku tanya sama dia, kenapa kamu kok nggak keluar dari hubungan itu lah, ini udah nggak baik gitu loh. Bahkan ini bisa dipidanakan, aku bilang gitu kan, nggak terima kan. Terus abis itu dia bilang gini, iya karena aku sudah secara ekonomi terikat sama dia. I was like, yes, itu juga salah satunya ya pasti. Salah satu alasan kenapa nggak bisa keluar, faktor ekonomi, iya juga gitu ya. Apalagi udah suami istri kan, kalau istrinya nggak bekerja, mungkin tadi Cia sempat ngeh juga, oh ada isolasi nih tadi gitu ya, dijauhkan dari teman-teman, dan dia dijauhkan juga dari pekerjaan, nggak boleh kerja, udah diem di rumah aja gitu ya. Jadi kan dia nggak punya sumber daya lagi gitu kan. Apalagi mungkin juga kalau udah punya anak, itu juga salah satunya kenapa akhirnya nggak bisa keluar. Pasti pikirin anak, kalau aku bawa anakku, ntar anakku gimana sama aku nggak punya uang gitu. Pasti itu jadi pertimbangan juga kenapa akhirnya nggak bisa lepas sih. Akhirnya jadi mungkin ada faktor ketergantungan itu ya. Yes, nah itu kenapa dia mengisolasi itu, karena tujuannya dia supaya pasangannya ini benar-benar depend on sama dia gitu kan. Jadi ya nggak bisa pergi akhirnya gitu. Wah kompleks juga ya ternyata ya. Tapi sebenarnya oke, toxic relationship sendiri itu definisinya apa sih gitu? Karena sometimes ada beberapa hal, mungkin karena ini term yang lagi viral juga gitu, dan orang tuh kadang ngomong gini ke pasangannya gitu, misalnya berantem nih gitu. Sebenarnya ini konflik yang
wajar itulah ada di dalam Mhm. hubungan. Cuman Mhm. karena ada term ini memang pasanganku tuh toxic gitu. Dikit-dikit toxic gitu ya. Tapi definisinya sendiri apa nih? Oke, definisinya ya, kalau gampangnya pastinya ya hubungan yang gak sehat gitu. Namanya aja toxic ya, kan racun gitu kan. Tapi ada juga yang mendefinisikan tuh kalau toxic relationship ini seperti mutually destructive mode gitu ya. Mode destruktif saling menghancurkan dalam pasangan gitu ya, dalam hubungan sesama pasangan gitu. Karena di dalamnya ada jealousy, ada dominant gitu ya, ada juga manipulation, kemudian ada selfishness, terus juga ada denial juga gitu ya. Jadi banyak energi-energi negatif sebenarnya di hubungan itu. Kemudian ada juga yang menjelaskan sebenarnya ketika dalam satu hubungan ada salah satunya disakiti gitu ya, baik secara fisik maupun secara emosional gitu. Kalau fisik tadi ya pastinya kayak yang udah Cia ceritain, dipukulin lah, dicekek, dan bahkan juga secara seksual ya, kekerasan seksual gitu. Yang mudahnya sih pastinya bertolak belakang ya dari hubungan yang baik, istilahnya apa, healthy relationship ya gitu ya. Jadi kan kalau di healthy relationship ya saling support gitu ya, terus juga pasti ada empati, ada compassion gitu ya, kasih sayang, terus willingness untuk give and take gitu kan. Terus pastinya bukannya healthy relationship tuh perfect gitu ya, nggak ada masalah, nggak ada argumen, pastinya enggak. Tapi mereka nanganin argumentasinya itu nggak saling menyakiti, nggak ada pemaksaan untuk ngikutin keinginan salah satunya gitu ya, nggak ada kekerasan juga. Nah tadi ya berarti kebalikannya dari healthy relationship itu sih. Mungkin itu bagus banget, tapi aku bisa simpulkan kali ya, hubungan yang toxic itu hubungan yang jelas-jelas drag our self down. Yes, Jadi itu betul. bikin kita tidak jadi orang yang maju, berkembang, tapi justru mundur gitu ya. Betul. Yes. Sedangkan healthy relationship adalah hubungan yang membuat hidup kita tuh terbangun gitu ke arah yang lebih baik. Yes. Ya, begitu. Tepat sekali. Tapi ada nggak sih ciri-ciri yang gini? Aku ada di dalam hubungan nih, tapi aku nggak tahu kalau ini bukan aku ya, cuman aku mewakili netizen ya. Gitu. Kalau ini hubungan sudah toksik ini aku nggak tahu gitu, karena sometimes kan ketika kita ada di dalamnya kita nggak sadar ya, kecuali kita coba mengambil keluar sebentar dan melihat tuh kayak oh ternyata udah nggak sehat memang gitu. Tapi kalau kita ada di dalam hubungan itu sendiri, apa sih sebenarnya kayak patokan tertentu yang bisa bikin kita tuh oke, hubunganku udah gak sehat nih, toxic nih. Cukup banyak sih ya sebenarnya ciri-cirinya. Pertama tadi isolation tadi ya, udah sempat kita singgung di awal, ketika pasangan kita nih posesif gitu ya, berusaha jauhin kita sama orang-orang terdekat kita, keluarga kah, sahabat, temen gitu ya, atau komunitas kita gitu ya, supaya tadi tujuannya supaya kita tuh jadi depend on dia, jadi apa-apa sama dia gitu. Itu pertama, ada isolation. Terus yang kedua, adanya argumentasinya, tapi kalau yang ini ongoing gitu ya, kayak terus-terusan ada terus. Dan biasanya kalau kita lihat lagi itu seringkali tuh di topik-topik yang sama aja gitu ya, itu lagi misalnya jealousy gitu ya, bolak-balik argumentasinya kecemburuan aja, kamu selingkuh ya, kamu ini ya gitu ya. Dan biasanya tadi dia argumentasinya itu dengan kata-kata yang kasar. Jadi selain fisik, tapi omongan secara verbal juga bisa kasar, memaki atau bahkan meremehkan gitu ya, merendahkan lah pasangannya. Dan bisa juga dari ini loh, reaksi nonverbal juga, dari body language-nya kita, dari gimana dia ngeliatin aja, kita kan pasti berasa ya gimana, kok kayaknya gue ngerasa direndahin banget sih diliatin kayak begini gitu ya. Oke, itu tadi. Yang kedua, terus tadi udah nyambung jealousy, pastinya ada jealousy and dishonesty juga ya. Dia tuh biasanya kalau yang toxic ini selalu cemburuan gitu ya, selalu mikir pasangannya nih flirting sama orang lain gitu ya, selingkuh, punya hubungan seksual sama yang lain gitu. Jadi selalu tadi nuduh-nuduh gitu ya. Dan bisa jadi di saat yang sama sebenarnya dia nggak jujur nih, mungkin dia melakukan hal yang sama seperti yang dia tuduhkan itu, kira-kira gitu. Kemudian ada juga denial tadi ya. Tadi kan di awal aku sempat bilang juga denial kan. Jadi orang ini biasanya yang toksik tuh nggak bisa melihat perilakunya dia gitu ya. Efeknya apa sih ke pasangan aku? Mungkin juga ke orang lain sebenarnya. Jadi toksiknya udah kemana-mana nih gitu kan. Dan jadinya adanya manipulasi tadi ya. Ada manipulasi juga. Jadi kalau misalnya kita kasih omongan gitu ya,
aku tuh nggak seneng deh kalau misalnya kita berantem kayak begini, berantem kamu sampai mukul aku. Enggak, emang kapan gitu ya, itu kan bentuk aku sayang misalnya gitu, itu kan bentuk aku ngajarin kamu gitu ya, kamu inget gak? Tapi abis itu dia mulai manipulasi tuh. Gaslighting ya Yes, istilahnya. betul, bener banget. Anak zaman sekarang ya, Iya. gaslighting, memanipulasi pemikiran kita gitu ya, pemahamannya kita akan suatu peristiwa gitu ya. Kamu inget gak dulu misalnya balik lagi tentang jealous gitu ya, kamu pernah kan jalan sama dia gitu, kenapa kamu sekarang nyalain aku gitu ya. Jadi mungkin mengarang cerita gitu ya, inget gak dulu gini-gini, padahal mah enggak gitu. Tadi wujudnya manipulasi. Jadi kita akhirnya ngeraguin, kayaknya enggak deh, tapi emang iya ya gitu ya, enggak kok, aku nggak selingkuh kok, tapi oh ternyata aku selingkuh ya gitu. Tadi bener banget gaslighting. Terus ada juga pasif agresif. Siapa pernah dengar pasif Belum agresif? apa itu? Oke, jadi itu cara kita menyampaikan emosi negatif. Jadi misalnya marah, kecewa, sedih gitu ya, tapi secara nggak langsung gitu. Siapa pernah dengar silent treatment? Nah Iya. ini nih bentuknya, nggak langsung diungkapin kan, jadi dia diem aja gitu ya. Dia aja, ntar kita tanya gitu kan, sayang kenapa gitu ya, nggak apa-apa. Nah kan, nggak diungkapin lagi kan, habis itu diem. Tapi habis itu kita bisa dimarahin lagi kan, blaming kan, kamu tuh udah tahu orang lagi diem gitu ya, bukannya diinin, kayak kamu tuh emang bodoh ya. Tapi kamu nggak mau jelasin gitu silent treatment. Ya kamu harus usaha dong, kamu kan udah tahu. Nanya blaming lagi kan, itu namanya kamu bodoh, nggak tahu aku harus digimanain gitu kan. Dan yang pastinya yang paling parah ya tadi ya, kalau udah tadi kan kayaknya lebih ke perkataan, jadi mungkin kekerasan secara emosional, secara verbal gitu. Itu bukan gaslighting. Silent treatment tuh bikin kita secara emotionally drain juga loh, terluka secara emosional. Itu kan lama-lama kita jadi cemas gitu kan, kok aku didiemin gitu ya, terus jadi ngerasa bersalah. Dan itu emang tujuannya dia loh, tujuannya dia tuh adalah menghukum kita dengan didiemin tuh. Dan gak cuma beberapa jam loh, bisa berhari-hari, mungkin bisa beberapa minggu juga, tiba-tiba dia ngilang gitu kan. Dan yang paling parah tadi, kalau udah sampai ke fisik, pukulan atau misalnya ke seksual juga. Dan yang terakhir pastinya nih kalau dari sisi pasangan yang kita yang punya pasangan toksik itu ya, jadi kita bisa dibilang yang korbannya lah. Tapi saya nggak suka korban sih sebenarnya, saya nggak suka terms korban gitu, saya lebih senangnya bilangnya pejuang ya, karena yes, kalau udah bertahun-tahun digituin pasti orangnya strong kan. Yes, jadi si pejuangnya ini nih gitu ya, jadi lama-lama jadi pasrah gitu kan. Kayak tadi, kayak contoh tadi gitu. Ya udahlah gitu ya, lama-lama emang aku bodoh kayaknya, emang aku pantas dia diginiin. Ya udah ikutin aja lah dia punya apa gitu. Biar dia happy. Jadi secara nggak sadar kita tuh jadi memusatkan happinessnya kita itu tuh dia tuh pusat happinessnya kita loh, jadi apa-apa tuh buat dia. Lama-lama Cia bisa bayangin gak sih, jadi lose ourselves kan, jadi nggak tahu kita tuh siapa sih gitu ya, yang bikin aku happy tuh apa sih, yang kita tahu tentang dia aja. Gitu sih kira-kira mungkin yang bisa aku jelasin ya tentang ciri-ciri toxic relationship. Kehilangan diri itu bagus banget sih. Kita jadi mempertanyakan banyak hal tentang diri kita, tentang hubungan kita, tentang segala sesuatu lah ya. Pasti aku bayangin ketika dia bingung gitu, antara capek tapi masih sayang, maunya dia bahagia, aku nggak apa-apa nggak bahagia. Aku bisa bayangin itu bener-bener yang perasaan aduh seperti terjebak gitu. Yes, benar-benar. Dan kehilangan diri sendiri tuh juga ini ya, mereka kan bisa juga kayak menuntut sesuatu gitu kan, kamu harus ini, kamu harus itu gitu ya, yang padahal sebenarnya kita jalaninnya tuh nggak sesuai nilai moralnya kita loh, nggak sesuai kata hati kita loh gitu kan. Tapi kita lakuin biar apa ya, biar tadi nggak di blaming lagi, biar nggak disalahin lagi gitu kan. Ya itu lama-lama kan kita jadi nggak tahu mana yang benar mana yang salah gitu kan. Misalnya tadi kayak temannya Cia gitu ya, sexual abuse, mungkin dia tahu nih sebenarnya nggak benar gitu ya, mungkin harusnya aku berontak juga gitu, tapi ya gimana saat itu. Dan itu juga pasti udah ada mix juga ya, gimana ketika seseorang terjadi satu masalah kan responsnya macam-macam ya, bisa fight, bisa flight, bisa freeze gitu ya. Apa tadi? Fight, flight, freeze. Apa aja tuh? Berantem, jadi bisa dilawan, bisa flight, bisa kabur, atau freeze, jadi kita diem aja gitu kan. Yes, kalau freeze ya itu bentuk pertahanan diri kita. Kalau misalnya kita fight, dia lebih tenaganya lebih besar juga sebenarnya gitu, kita tahu kita akan KO juga in the end gitu kan.
ya itu juga yang bisa kita lakuin sih akhirnya. Jadi kalau sampai itu terjadi, mungkin banyak terjadi ya, jangan sampai nyalahin diri sendiri juga sih. Kalau misalnya kamu fight, mungkin kamu nggak ada di sini sekarang kan. Iya. Kompleks ya ternyata ya. Kompleks banget ya. Tapi aku tadi tertarik sama satu kalimat atau term yang kakak sampaikan tentang konflik sendiri gitu. Karena sometimes ketika sebuah pasangan berkonflik, kita tuh bagaimana cara kita menyelesaikan konflik sendiri tuh bisa mengungkapkan apakah orang ini sebenarnya pasangan yang baik apa enggak gitu. Jadi sebenarnya mungkin ketika kita berkonflik dengan pasangan, kita bisa membuat penilaian berarti. Ini belum, kalau belum menikah ya. Of course kalau udah menikah treatmentnya beda gitu. Cuman ketika pacaran lalu ada konflik terjadi di dalamnya, kita harus menimbang-nimbang lagi nih gimana cara dia menyelesaikan konflik dengan kamu gitu. Apakah dengan silent treatment yang tadi Kak Kak Kesha jelaskan gitu. Udah emosi duluan masalah toksik. Sabar. Okay. Tenang ya tadi, tenang. Oke ya. Oke. Jadi mungkin kita di sini bisa garis bawahi tentang komunikasi berarti ya. Betul. Karena aku menemukan beberapa, sebenarnya lebih temen juga, orang yang dalam hubungan romantis pernah menemukan juga sih gitu. Orang yang tipenya adalah gini, kamu tuh salah loh di sini. Aku tuh nggak suka loh begini gitu. Dia bilangnya misalnya kamu nggak bisa menghargai orang lain gitu. Terus ini lalu aku tanya kan, menghargainya gimana? Maksudnya gimana gitu? Nggak menghargai itu apa? Yang mana gitu? Yang aku nggak menghargai gitu. And then dia bilang, ya kamu harus cari tahu sendiri lah gitu. Harus inilah, by the time lah kamu pasti tahu gitu. Nah sedangkan kalau misalnya menurutku solusi kalau mau selesaikan harus tahu apa akar masalahnya nih, apa ada persepsi apa yang beda di antara kita gitu kan. Nah, menurut Kak Kesha sendiri, seberapa penting sih komunikasi atau seberapa penting kita tuh menjelaskan di dalam hubungan, misalnya konflik itu kita jabarkan gitu loh, kita duduk terus kita jabarkan sama pasangan ini ada masalah kayak gini gitu. Itu seberapa penting sih? Penting banget sih ya pastinya. Problem solving. Yes, itu penting banget sih. Kayaknya akar dari permasalahan biasanya tadi ya miscommunication tadi kan. Jadi ya komunikasi, problem solving tuh penting banget gitu ya. Tapi dilihat-lihat juga sebenarnya gitu ya. Akan tidak menjadi silent treatment ketika kita ini dulu ya, kita juga boleh sebenarnya time out dulu kalau udah sama-sama emosi gitu kan, marahnya udah sama-sama marah, udah bakalan lempar-lempar piring misalnya gitu kan, time out dulu aja gitu ya. Oke, aku kayak udah mulai emosi, aku minta waktu 10 menit deh gitu ya misalnya berarti nggak terlalu emosi ya, tuh bisa boleh bilang kayak aku minta waktu 1 jam ya buat aku tenangin diri dulu, abis itu kita ngobrol dengan kepala dingin, kita bahas masalahnya gitu kan. Itu sih yang paling baik gitu ya, kita boleh kok untuk tenangin diri dulu. Setelah itu ya cara komunikasinya sih ya sebenarnya kita boleh ungkapin perasaan kita dulu sih Cia sebenarnya, bukan kayak tadi ya kamu tuh begini gitu ya, kamu tuh selalu begini gitu ya. Itu kan kita jadi ngerasanya disalahin, dan pastinya kalau kayak gitu kita jadi defensif kan, oh enggak kok gitu ya, kapan emangnya gitu ya. Jadi kita ungkapin perasaan kita dulu gitu, aku tuh sedih loh kalau misalnya ngelihat ada peristiwa kayak gini misalnya gitu ya, aku tuh sedih loh kalau misalnya kita berantemnya kayak begini gitu. Eye treatment kalau nggak salah namanya. Eye communication. Yes, betul gitu ya. Jadi kita ungkapin dulu perasaannya. Jadi pasangan kita tuh nggak ngerasa disalahin kan. Habis itu ya kita ungkapin maksudnya tadi, maksudnya nggak perhatian sama orang lain tuh gimana sih? Kita jelasin. Maksudnya ketika kamu gini loh. Tapi kita harus tanya sama dia gitu. Kalau kamu saat itu emang apa yang kamu rasain gitu ya? Apa yang kamu pikirin? Kok sampai kayak begitu? Jadi kita perlu tahu juga kan pola pikirnya pasangan kita gitu sebenarnya. Apa sih yang mereka pikirin saat itu? Jadi kita juga perlu kosongin pikiran kita juga ya. Jangan cuman nilai-nilai yang kita punya aja. Pastikan pasangan kita beda sama kita dong. Jadi kita berusaha empati itu ya, yang di awal tadi, berusaha lihat pasangan kita tuh seperti apa. Itu sih komunikasi yang baik ya, dan pastinya perlu asertif juga gitu, perlu tegas gitu ya. Kalau iya ya iya, kalau enggak ya enggak. Kalau misalnya
dia omongin dan kamu ngerasa nggak nyaman dan itu nggak benar, ya kamu boleh dengan tegas enggak gitu ya, aku nggak begitu, tapi aku maksudnya begini gitu misalnya. Tapi ya balik lagi, ya perlu terbuka sih sebenarnya ya, perlu punya balik lagi willingness untuk saling kompromi, lebih ke saling kompromi sih, saling nurunin ego ya, saling tektokan kalau kayaknya oh ini adalah sudut pandang pasanganku yang nggak bisa aku ganggu gugat. Nah, jadi kalau aku bisa ngalah ya aku coba ngalah. Tapi nanti at some point kita boleh bahas lagi gitu. Ya, makanya itu aku tadi mau meng-highlight kata-katanya Kak Kesha yang tentang nurunin ego, sama-sama ini mungkin gini ya, apa yang lebih penting gitu dalam hal ini. Jadi kayak apakah hubunganmu dengan dia itu lebih penting, apakah egomu atau prinsipmu, karena kan menyatukan dua orang yang berbeda itu kan pasti susah banget. Betul. Gitu. Jadi harus ada yang, mungkin ada sesuatu yang memang harus dikikis dari apa yang kita ini kuat banget, nggak boleh. Ada sesuatu yang harus dikikis mungkin ya ketika kita berpasangan dengan orang, dan kita harus lihat juga gitu ya. Makanya tadi aku bilang di awal, lihat si pasangannya itu pola pikirnya gimana gitu. Kalau misalnya masih pacaran lah, dilihat mungkin ya, ini apakah ini pola pikir yang kamu bisa match dengan dia. Misalnya nggak match, ada titik tengahnya di mana gitu. Betul. Iya sih, karena kalau balik lagi ke pasangan, bener sih kata Cia tadi kan, menyatukan dua orang yang beda, keluarga beda, budayanya beda gitu ya, sama ras aja tapi pasti isinya bisa beda kan, gitu ya. Jadi kita ya tadi nurunin egonya, mungkin lebih lihat lagi apa sih penyebabnya dia ngomong kayak gini, dia sampai punya nilai ini, masih masuk gak ya di aku, masih oke gak ya, masih bisa aku terima gak ya. Kalau masih bisa terima, you go ahead gitu ya, supaya nggak, ya itu tadi sih, biar nggak ada gesekan terus gitu. Dan ini penting banget buat para jomblo yang belum menemukan pasangan, untuk kita selektif juga masalah ini komunikasi. Karena mungkin ketika pacarannya bukan ke arah pernikahan, maksudnya pacaran yang cuma buat main-main, itu nggak akan jadi suatu masalah ya. Tapi ketika itu ngomong tentang pacaran yang menuju komitmen yang lebih serius, harus dipikirin banget pola pikir pasangan itu gimana, sudut pandangnya, prinsipnya gimana, ada yang bisa ditoleransi apa enggak. Betul. Dan itu butuh waktu ya Cia, pastinya. Sebelum pacaran aja kita ada PDKT kan, PDKT-nya jangan 1-2 minggu, belum ketahuan gitu ya, lebih lama gitu ya. Apalagi kalau mau serius pacarannya, kalau saya saran pribadi ya, boleh diikutin boleh enggak. Tapi kalau aku pikir sih justru kayaknya paling enggak 3 tahun deh. Biasanya itu kita udah mulai kenal kan, orangnya seperti apa sih, kita udah mulai masuk tuh ke situasi yang nyaman-nyamannya dia tuh pas situasi apa sih. Biasanya kalau udah nyaman, kebongkar kan perilakunya yang asli gitu kan, aib-aibnya ya kan. Nah itu kita baru bisa mikir tuh, coba kita evaluasi lagi gitu ya, aku mau nggak ya seumur hidup nih gitu ya. Seumur hidup terlalu lama kan bersama orang yang salah pastinya. Jadi ya itu sih, kita perlu lihat-lihat lagi. Tapi itu kan kalau sebelum pacaran, sebelum menikah ya. Sebelum menikah ya. Pacaran masih bisa pilih-pilih. Ada beberapa kasus aku percaya yang nonton juga udah kadung, terlanjur. Waduh, terlanjur ya. Udah terlanjur menikah nih sama nih orang gitu. Terus gimana gitu? Ada nggak saran dari Kak Isya, gimana nih udah terlanjur tapi kita beda banget nih prinsipnya, pola pikirnya gimana? Oke, pastinya perlu balik lagi sih komunikasi ya, dibicarakan pastinya ya, semua dikomunikasikan. Kok kita jadi hard selling ya? Dikomunikasikan. Iya, dikomunikasikan pastinya gitu ya. Lihat lagi sebenarnya, boleh loh kita list gitu ya. Mungkin malam-malam abis kerja kepikiran gitu ya, kita list ya. Apa aja yang kayaknya kurang cocok, boleh loh malam-malam, apa istilahnya sih, pillow talk bukan sih? Pillow talk. Iya nggak sih? Yang malam-malam ngobrol gitu. Bener. Itu yang sama pasangan apa diri sendiri? Sama pasangan. Kok jangan sendiri. Aku bisa ngomong sama diri sendiri soalnya. Ya itu bagus sih. Oke, jadi sebelum tidur gitu ya. Jadi selain desel-desel sama pasangannya, boleh loh ngobrol-ngobrol juga gitu ya. Checkpoint lah ya gitu. Apa sih misalnya dalam hubungan kita sebenarnya, apa sih yang kamu suka, apa sih yang nggak suka gitu ya. Kalau yang nggak suka, ya balik lagi sih tadi, tanya lagi sebenarnya kenapa gitu ya. Dan kira-kira apa yang bisa kita bantu gitu ya, untuk kamu bisa lebih baik misalnya, untuk bisa kalau merubahnya kayaknya sulit ya, at least berproses gitu ya, untuk coba cari cara gitu sih. Oke, wow. Ini ya langsung
melebar ke sini Iya. gitu ya. Tips-tips bagi para jomblo dan yang udah menikah tapi terlanjur gitu. Balik lagi deh ke toxic relationship. Ada nggak sih dampak tertentu yang terjadi pada korban atau pejuang tadi Kak Kisha bilang? Yes. Kalau misalnya dia terlalu lama ada di dalam sebuah toxic relationship, misalnya dari segi psikologi, gitu, apa? Oke, dampaknya pasti banyak sih. Yang pertama pastinya self doubt ya. Jadinya kayak meragukan diri sendiri, meragukan kemampuan diri sendiri gitu ya. Karena bayangin deh kan di blaming terus ya, terus dikata-katain mulu lagi gitu. Dasar bodoh. Atau bisa juga ini loh, yang sering aku temukan juga ini body shaming ya. Kamu tuh gendut, kamu tuh jerawatan. Aku juga lagi jerawatan lagi. Kamu tuh udah jelek begini aku masih mau loh gitu kan. Akhirnya jadi gitu ya, mulai emosi lagi gitu. Tenang. Nanti nggak fokus podcastnya. Oke, gitu terus ya. Jadi kira oke. Terus akhirnya jadi ini self blaming lagi gitu ya, jadi pesimis gitu kan. Emang ya aku emang jelek ya, aduh aku emang bodoh ya, emang aku tuh kayak nggak punya apa-apa ya. Jadi pesimis, siapa lagi sih yang mau sama aku selain dia gitu kan. Jadi bisa kayak gitu, self blaming juga. Jadi kalau ada yang salah, karena sering disalahin lama-lama jadi kebiasaan deh nyalahin diri sendiri gitu ya. Aku emang salah, ada salah-salah dikit, emang aku yang bodoh lah gitu. Terus juga pastinya lama-lama jadi nggak bisa bedain kali ya, mana sih yang healthy relationship, mana yang enggak gitu kan. Karena kita nggak punya dukungan tadi, kita nggak ada yang bisa kasih evaluasi, nggak bisa kasih lihat sudut pandang lain. Lu tuh udah di toxic relationship nih gitu ya. Coba lu lihat deh, lu tuh udah banyak banget emosi negatif misalnya gitu kan. Kira mungkin dia jadi mungkin dalam relationship emang begini ya, emang mungkin ada kayak gini ya. Apalagi mulai marak kan, ada toxic relationship lah, ada silent treatment lah gitu. Mungkin emang wajar ya, emang ada silent treatment dalam sebuah hubungan gitu. Dan jadinya nggak bisa personal growth tadi ya, nggak bisa berkembang kan, kita jadi nggak tahu gitu. Dan pastinya ya kesehatan mental sih ujung-ujungnya gitu ya, akan terganggu, bisa jadi trauma ketika udah lepas. Tapi kita jadi takut mau mulai yang baru kan, masih kebayang-bayang tuh pas dimarahin dulu kan, jadi takut lagi gitu. Atau jadinya cemas tiap mau ngelakuin apa-apa, jadi takut kan aku bodoh gitu, aku nggak bisa. Kira-kira gitu sih mungkin tuh beberapa dampaknya ya. Aku agak ini, waktu Kisha bilang sampai ada yang body shaming segala gitu, I was like, bukannya harusnya pasangannya tempat kita pulang ya? Yes. Tempat dimana kita tuh bisa safe haven-nya kita kan, iya, harusnya. jadi apa adanya di sana. Kita bisa, misalnya kita memang ada insecurity tentang tubuh kita gitu, harusnya pasangan ini tempat kita kayak, no, I love you just the way you are. Yeah. Gitu, kayak meskipun mungkin kamu punya kekurangan apa, tapi aku suka loh, bahkan kekuranganmu aku suka. Harusnya kan seperti itu. Aku suka kamu, aku pacaran sama kamu, ya kamu karena ya kamu udah kamu gitu kan ya, nggak ada ya lebihnya, alhamdulillah gitu kan. Kalau ada kurangnya ya aku terima, yuk sama-sama berprogres yuk buat ningkatin lagi, harusnya kan seperti itu. Oke. Minta bantuan mungkin ya. Tadi aku mau meng-highlight katanya Kak Kisha, kalau kita butuh sudut pandang lain. Kadang karena kita nggak tahu, mungkin term toxic relationship itu terlalu wide atau gimana, dan kita belum punya pengalaman akan itu. Jadi ketika kita masuk ke sana, kita nggak sadar tuh itu udah toxic gitu. Kita butuh bantuan orang ketiga sih. Makanya itu aku selalu sarankan sama teman-teman yang nonton podcast Angkat Bicara ini, untuk kalau misalnya kalian lagi bingung nih sama hubungan kalian gitu, dan kalian ngerasa bahwa seperti kok hubunganku tidak baik-baik saja ya, ada sesuatu yang aneh yang terjadi di sini, dan aku butuh sudut pandang orang ketiga yang netral gitu. Sangat bijak kalau misalnya kalian pergi ke psikolog gitu, menurut aku, karena butuh banget untuk kita tuh ngobrol sama orang lain dan menceritakan semuanya tanpa merasa dijudge, orang yang punya empati, orang yang bisa ngasih tahu kita solusinya yang terbaik itu apa sih gitu, dan bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri dan keadaan gitu. Makanya kalau misalnya kalian mau konseling sama Kak Kisha juga bisa ya, boleh cari di bicarakan.id gitu. Aku mau lanjut pertanyaan yang selanjutnya, tapi ini bukan tentang sudut pandang korban atau pejuang tadi, tapi ini sudut pandang pelaku. Jadi aku sometimes kalau ngomong emosi ya, dari tadi sampai gitu. Kalau ngomong emosi itu sebenarnya nggak pengen ngomong ini gitu,
Tapi karena dalam psikologi sendiri kan kita nggak boleh semerta-merta ngejudge kan. Betul. Pasti ada sesuatu yang terjadi dengan si pelaku gitu. Kayak kenapa orang itu bisa abusive gitu. Kalau dari Kak Kisha sendiri, kenapa sih kira-kira ya orang bisa memperlakukan gitu ke pasangannya sendiri? Kenapa sih bisa toksik gitu Iya. ya? Sebenarnya kalau yang sebenarnya mereka tuh secara nggak sadar, dan kita juga sering kali nggak sadar ya, mereka tuh juga sebenarnya tuh nggak berdaya loh. Mereka tuh juga sebenarnya tuh insecure di dalam gitu ya, banyak banget emosi-emosi negatif gitu ya di dalam dirinya dia gitu. Kita ambil contoh deh, misalnya tadi kan ciri-cirinya jealousy kan. Coba bayangin deh, kerjaannya tuh cuman jealous doang gitu ya, itu pasti udah overthinking gitu ya, udah negative thinking. Jadi kalau misalnya udah negative thinking, perasaannya udah jealous, udah negatif lagi, outcomes-nya pastinya juga lebih sering keluarnya negatif dong. Makanya tadi ya jadi blaming, jadi mencaci maki segala macam. Itu tuh negatif semua sebenarnya yang dia rasain gitu ya. Mungkin deep down gitu ya, dia juga sebenarnya merasa nggak punya powerless juga. Makanya dia tuh selalu berusaha mencari striving for superiority gitu lah ya. Jadi dia tuh mau punya power, bisanya pas sama yang ini nih, sama pasangannya nih gitu ya. Makanya dia harus jadi dominan misalnya gitu. Tapi deep down tadi ya sebenarnya dia ada perasaan-perasaan negatif gitu ya dalam diri dia sendiri. Dan tadi dia tuh kan denial juga, nggak mau evaluasi dirinya dia sendiri, nggak mau denger dari orang lain. Ya dia akhirnya ya begini-begini aja gitu ya, selalu negatif. Yang sebenarnya makin lama juga dia akan mempengaruhi kesehatan mentalnya dia juga gitu kan. Semuanya negatif loh. Masa sih nggak, pasti ada at some point kamu ngerasa lelah deh gitu. Lelah dengan semua overthinking kamu gitu ya, ketakutannya kamu gitu. Ada juga ini kali Kak Kesha, yang aku lihat temen aku tuh ada dia, tapi bukan physical abusive gitu. Ini temen aku lagi banyak yang toxic. Jadi temen aku tuh abusive sama pacarnya dan aku sadar itu gitu. Dan secara verbal gitu, ngomongnya selalu jahat gitu sama. Ternyata aku menyadari bahwa oh iya latar belakangnya keluarga, jadi dia sama orang tuanya ditreatment seperti itu. Akhirnya sama pasangannya seperti itu juga. Yes, itu kan namanya anak kecil ya, kayak sponge kan, bisa nyerap gitu ya. Jadi dia belajar, oh sebenarnya dalam hubungan tuh kayak begini ya, ya caci maki aja ya nggak apa-apa gitu ya. Toh mamaku juga begini kan, semuanya kan diajarin sama mama papa misalnya gitu ya. Jadi yang dia tahu benar ya seperti itu, makanya dia bisa lakukan gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat lagi ke belakang, mungkin ada pengalaman-pengalaman gak menyenangkan di mereka juga sebenarnya gitu. Bahkan juga kalau dari penelitian-penelitian gitu ya, ada juga yang bilang mungkin ada mereka juga mengalami masalah mental gitu ya, yang nggak ditreat dengan baik gitu. Tapi pun aku juga nggak berani state ya, pasti gangguan kepribadian ini gitu. Pasti kan nggak semuanya seperti itu gitu. Beda ya per case ya, ada kasus-kasus beda-beda. Mungkin ini berarti lebih gini ya, refleksinya ke diri kita. Kalau misalnya kita adalah seorang korban atau pejuang gitu, bahwa usahakan dulu kali untuk diobrolin sama pelaku gitu. Bahwa pelaku tuh pasti punya sesuatu yang negatif tadi, emosi negatif yang bertumpuk-tumpuk. Obrolin dulu bahwa kamu nih abusive gitu kali ya. Kamu nih abusive, bisa nggak, mau nggak untuk berubah gitu. Kayak aku ngerasa kalau misalnya ini berlanjut misalnya gitu, ada perlu nggak kita threat kayak ancam gitu. Kalau ancam berarti kita ngebales juga kan, dia ancam juga ya. Jadi, ntar jadi senjatanya dia nih, balikin lagi ya. Ancamnya gini maksudnya. Ya. Tapi kan yang di pikiranku kayak kalau misalnya kamu gini terus, aku nggak bisa terus-terusan lama di hubungan ini misalnya gitu. Oke. Sebenarnya ya kalau misalnya aku pribadi melihat sih kayaknya lebih baik tanpa ancaman juga ya, karena kalau orang toksik juga biasanya diancam pun kadang juga nggak ngefek gitu ya sama dia, karena balik lagi dia kan nggak bisa reflect juga gitu kan. Jadi ya benar tadi kata yang Cia bilang, coba diomongin aja gitu ya, yuk coba yuk benerin gitu ya, boleh tanyain dulu masa kecilnya gimana gitu. Jadi kita mungkin sedikit banyak tahu, oh jangan karena ini gitu ya, boleh kita ajak gitu ya, misalnya couple counseling gitu. Tapi kita juga perlu lihat ketahanannya kita juga loh Cia gitu ya. Maksudnya sampai berapa lama nih, kita kan udah coba ajak gitu kan, ada nggak progresnya gitu, mau nggak dia gitu. Kalau misalnya kita juga perlu set juga waktu kita gitu ya, kita bisa bertahan berapa lama nih sama dia gitu ya. Coba deh kita lihat misalnya let's say 3 bulan, kalau dia udah nggak ada progres gitu ya, kayaknya kita sudah harus sudahi deh, daripada kita yang semakin lost kan akhirnya dengan diri kita sendiri. Iya itu benar, utamakan kesehatan mentalmu dulu. Kayak orang di pesawat kan pasang
oksigen dulu baru bantuin yang lain. Iya, Yes. benar-benar. Tapi orang yang abusive, toxic gitu, dia bisa berubah gak sih? Aku sering kali mendengar orang yang bilang bisa kok, nanti dia kalau udah menikah dia gak akan mukulin aku lagi, dia gak akan toxic lagi. Kayaknya menikah bukan jadi tiket kemana saja ya, kayak pintu Doraemon nih gitu kan, tiba-tiba bisa jadi berubah. Pastinya enggak ya, apalagi kalau biasanya pertanyaan yang marak tuh, bisa nggak ya aku merubah pasanganku? Gitu ya kayaknya. Kalau sejujurnya bisa nggak ya? Kalau misalnya dia punya willingness gitu ya, bener-bener, oh aku ngerasa nih, aku kok kayaknya udah toxic ya. Kok aku ngerasa, kok aku nyakitin pasangan aku ya. Kok nih selama sebulan pacaran gitu ya, kayaknya dia senyumnya cuma sehari dah, sisanya nangis doang sama aku misalnya gitu ya. Jadi dia udah mulai ada kesadaran, mulai ada keinginan untuk berubah. Yes, bisa gitu ya. Saya juga nggak mau bilang nggak bakal bisa gitu. Pasti semua orang bisa berubah kok ketika dia punya keinginan, ketika mendapatkan dukungan dan bantuan juga gitu kan. Dukungan penting juga ya, support dari misalnya dari pacarnya, dari teman-temannya, dari keluarganya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita pasangannya yang bilang aku bisa kok ngerubah dia, sulit loh gitu ya. Karena kita harus ingat lagi, yang bisa kita kontrol tuh cuma diri kita sendiri, pikiran kita, perasaan kita, dan perilaku kita. Tapi kita nggak bisa kontrol orang lain. Meskipun dia udah janji-janji gitu ya, udah janji-janji manis, udah ngomong sedemikian rupa, aku pasti berubah sayang, sumpah, swear, janji gitu ya. Tapi itu perkataan dia kan, dan kita nggak bisa kontrol perbuatannya. Apakah benar gitu ya? Tapi ya karena seringkali mereka akan kembali lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita yang ngubah, no gitu ya. Perlu dari dirinya dia sendiri. Karena tadi yang bisa kita kontrol dari kita sendiri. Kita nggak bisa ngerubah orang lain, itu bagus banget. Itu bagus banget. Kita nggak bisa ngerubah orang lain. Orang lainnya harus punya kemauan dalam dirinya sendiri. Betul. Harus sadar ya. Pertama sadar dulu. Oke. Tapi kalau misalnya kita nih jadi udah lepas nih deh, misalnya dari toxic relationship. Oke, ini aku udah putus, aku udah nggak kuat gitu. Lalu setelah itu gimana sih cara kita bisa pulih? Sepulih ya. Iya. Oke. Aku melihat soalnya ada beberapa orang loh, kayak misalnya dia dulu toxic relationship gitu sama pasangannya, sama ex gitu. Akhirnya nanti di hubungan selanjutnya gitu bisa traumanya tuh kebawa gitu. Yes, pasti sih, pasti. Apalagi kalau sangat besar, kita kan lihat juga momentumnya ya. Saat peristiwanya kayak apa nih? Jangan-jangan sebelumnya kamu juga lagi ada peristiwa yang gak enak, oh ditambah lagi ini gitu ya. Jadi makin besar lagi gitu kan. Dan juga berapa lamanya gitu kan. Kamu pacaran misalnya udah let's say 3 tahun gitu ya. Terus ya toxic itu kan lama banget gitu ya. Kita itu kalau luka kayaknya udah dalam banget gitu kan, kita harus pelan-pelan gitu. Gimana sih healingnya ya? Pasti butuh waktu, tadi kayak aku bilang gitu. Rasain dulu aja gitu. Enak banget sih Kak ngomongnya gitu ya, rasain aja gitu. Tapi ya itu, kita perlu kasih waktu diri kita, itu masa transisi gitu kan. Rasain aja dulu, kita rasanya apa sih? Sedih gitu ya. Apa yang bikin sedih? Karena putusnya gitu ya, karena sendiriannya, atau karena apa gitu. Karena seringkali semakin kita coba keluar gitu ya, aduh gue gak mau sedih lagi gitu, aduh gue ngapain ya biar gue gak sedih gitu ya. Tapi lama-lama tuh jadi kita makin tenggelam gitu rasanya di dalam kesedihan itu. Jadi gak apa-apa, it's okay, take your time gitu. Saya selalu bilang, take your time untuk rasain dulu sedihnya. Tapi bukan berarti kamu cuman nangis-nangis aja gitu ya, tapi kamu juga perlu evaluasi. Apa sih yang bikin kamu sedih gitu? Apa yang kamu pikirin pas sedih gitu ya. Jadi pertama, ambil waktu pastinya untuk ngerasain kesedihannya. Setelah itu pastinya kita coba keluarin sih emosinya itu, karena kan pasti banyak yang terpendam ya. Dan yang gak bisa kita ungkapin selama ini, boleh loh reach out lagi ke teman-teman yang dulu, ke keluarga kita misalnya gitu ya. Untuk mungkin awalnya kita jadinya gak bisa terbuka karena udah kebiasaan ditahan kan nih sama si toxic ini gitu kan. Jadi gak apa-apa, pelan-pelan ngabisin waktu dulu aja yang waktu-waktu menyenangkan lah ya sama orang-orang terdekat kamu. Cobain rasa aman lagi. Oh ini secure ya rasanya. Oh ini enak ya begini ya, hubungan yang aman seperti ini, yang nyaman seperti ini gitu. Baru kalau misalnya udah mulai terbuka, udah bisa terbuka, boleh ceritain gitu kan, biar keluar yang negatif-negatifnya. Kalau belum bisa cerita, mungkin yang sering juga
dikasih saran gitu sama psikolog atau mungkin juga banyak baca gitu ya, journaling tuh oke banget loh. Expressive writing gitu kan, jadi kita tulisin apa sih perasaannya kita gitu ya, kayak tadi perasaan kita tuh apa, kenapa bisa ngerasain ini, ngerasainnya kapan, misalnya tiap sedih ternyata pas jam 6 sore gitu ya, pas matahari mulai turun gitu ya. Ternyata dulu pas sering diomelinnya pas maghrib misalnya gitu ya. Jadi mulai gitu kan, oh kayak vibes kayak gini nih dulu aku sering kemarin jadi sedih misalnya gitu kan. Jadi kita perlu tahu juga sebenarnya apa yang bikin kita sedih gitu. Healingnya itu sih, terus kemudian juga dan pastinya juga melakukan kegiatan yang positif sih ya, yang bikin kita happy gitu ya. Kita cari tahu lagi diri kita. Kita kan tadi kehilangan diri sendiri kan. Cari tahu apa sih yang bikin kita happy gitu ya. Apa sih yang bikin kita senyum lagi gitu ya. Yang simpel-simpel aja gitu ya. Misalnya kayak nonton TikTok, nonton kucing di TikTok. Simple kan gitu ya. Tapi kita small step aja gitu. Jangan terlalu terburu-buru gitu ya. Yang simpel-simpel aja dulu. Terus mungkin habis itu baru apalagi yang bikin happy, misalnya jalan-jalan sama siapa gitu ya. Terus mungkin juga setelah itu jadi cari tahu lagi motivasi kita ke depannya, cari goals baru kan, supaya kita tetap bisa berjalan gitu. Mungkin itu sih pastinya. Kalau misalnya memang masih kesulitan, benar kata yang saya bilang, apakah masih ada pengalaman traumatis yang terlalu dalam misalnya, atau apa nih sebenarnya yang kamu rasain gitu yang bisa dibantu dengan profesional gitu. Itu bener banget. Jangan terburu-buru untuk ke hubungan selanjutnya, itu bagus sih. Karena kadang banget. Orang pelarian ke hubungan baru, belum sembuh, lukanya masih basah, anggapnya gitu ya. Tapi akhirnya tuh jadi malah merusak hubungannya dia yang selanjutnya lagi. Betul banget. Masa grievingnya belum selesai gitu ya. Kalau grieving kan, kemarin saya sempat nonton tuh podcast yang sebelumnya, putus juga bisa grieving kan. Yes, bener banget. Ya kasih waktu lah, jeda gitu. Buat kita juga healing kan. Buat kita temuin lagi diri kita gitu. Kalau mulai yang baru kitanya belum benar gitu ya misalnya, mungkin kita jadi cemas-cemas gitu ya. Mungkin pasangan kita yang baru sebenarnya baik gitu, tapi kita jadi netting gitu kan, jadi negative thinking. Dan akhirnya jadinya kasihan juga kan sama pasangan kita yang baru gitu. Jadi take your time untuk benar-benar ya healing dulu, tenang lagi dulu gitu. Wow. Bagus banget. Dan ngomong tentang journaling tadi, dibicarakan ID itu aplikasinya ada fitur namanya journaling gitu. Jadi bisa digunakan secara gratis sama kalian. Kalau misalnya kalian emang kepingin menulis ekspresi gitu ya, menulis dengan ekspresi apa yang kalian rasain, atau kalian mau sekedar merapikan manajemen hidup kalian, atau apapun itu yang bisa membuat kalian merasa lebih baik, kalian bisa pakai fitur itu di aplikasi bicarakan.id gitu. Yes. Karena sebenarnya journaling tuh lama-lama kita jadi ngeh loh, Cia. Kayak kita nulis kan, aku ngerasanya apa ya, aku mikirnya apa. Terus ntar kita kalau pas lihat lagi gitu ya, kok gue mikirnya begini ya. Kita jadi ngeh akhirnya, apa yang buat aku mikir kayak gini ya. Kita jadi bisa bertanya-tanya akhirnya gitu. Atau kita jadi bisa ngelis gitu ya, oh ternyata keseringan pikiran aku nyalahin diri aku sendiri gitu ya. Jadi kita boleh abis itu advance-nya lagi gitu ya, coba kita cari fakta-faktanya, emang bener ya pikiran aku kayak gini gitu kan. Gitu sih. Bisa jadi tempat evaluasi diri berarti kan. Betul. Dan bahkan waktu itu ada yang cerita juga dari yang journaling ya, dia tuh journaling lama gitu ya, terus dia ambil buku journaling dia di pokoknya sebelum-sebelumnya lah, yang udah ke buku kesekiannya dia gitu ya. Terus pas dia baca lagi, oh ternyata aku did it anyway ya, padahal ini berat loh waktu itu masalahnya aku rasanya, tapi aku berhasil ngelewatinnya. Itu jadi motivasi loh ternyata. Sesimpel kayaknya ya lah Kak nulis doang gitu, tapi ternyata bisa jadi penguatan buat diri kita sendiri loh gitu. Wow. Itu bagus yang Kak Kesha bilang di akhir, bahwa sometimes kita tuh ngelihat kayak aduh berat banget nih masalahnya, waktu nanti udah keluar selesai kita lihat lagi kayak cuman gini doang ya ternyata. Dan itu self esteem kita jadi ningkat loh sebenarnya. Kita kan jadi lihat, oh ternyata aku capable ya sama ini, jadi ada ting nambah lagi satu lagi, oh ada hal positif aku apa lagi nih, oh aku bisa nyelesain masalah ini kemarin gitu ya. Caranya gimana, mungkin caranya berhasil, bisa kita coba kalau misalnya nanti masalahnya mirip-mirip gitu. Dan Kak Kesha, kalau misalnya kita udah putus nih sama ex gitu,
ada nggak sih cara-cara yang bisa dilakukan supaya kita ini tidak kembali lagi menemukan orang yang seperti itu? Gitu. Oke, yang pertama sih ketika mau putus perlu cut off dulu ya, cut off komunikasinya sama mantan kita gitu kan. Karena biar jangan kasih dia kesempatan lagi buat ganggu kita lagi gitu ya, jangan blaming lagi gitu kan. Jadi jangan sampai kita dapat lagi energi-energi negatif dari dia gitu. Dan perlu diperhatikan juga karena sering banget nih yang suka tuker-tukeran medsos, apapun itu, Instagram kah, Twitter kah, bahkan bisa juga ini bisa di tagline WhatsApp segala macam gitu kan. Itu juga kayaknya perlu ganti password segala macam ya, supaya kita punya privacy gitu kan, yang nggak bisa diganggu lagi sama dia. Dan kalau misalnya kita apalagi namanya baru pacaran ya, perlu hati-hati juga sama pasangan gitu ya. Hati-hati untuk menjaga diri, apalagi kalau misalnya udah minta foto seksual misalnya, video seksual, yes, ini tuh jadi senjatanya si toxic banget.